satu kunci yang sangat diharapkan oleh KPU adalah partisipasi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino Bajuramin Kak Saduga Basengat Kak Jubata. Hai teman pemilih, jumpa lagi dalam podcast KPU Sanggau dalam acara Ngopi Seru, Ngobrol Pintar seputar pemilu. Bersama saya, Anti, host pada hari ini, kita akan ngobrolin seputar pencalonan anggota DPRD Kabupaten Sanggau dalam pemilu tahun 2024. Nah, kita tidak akan sendiri ya ngobrolnya teman pemilih. Saya sudah bersama narasumber kita pada hari ini, Bapak Iis Supianto. Beliau adalah anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu pada KPU Kabupaten Sanggau. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Untin. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, tentunya sudah siap Pak ya dalam memberikan informasi kepada pemilih terkait pencalonan. Namun sebelumnya Pak, kita seruput dulu Pak kopi pagi untuk hari ini, agar kita lebih semangat dalam memberikan podcast kepada teman pemilih. Kita seruput Pak, karena kita ada di Kopi Seru, Kopi Ngobrol Bicara Seputar Pemilu. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama, saya ingin Bapak menjelaskan terkait proses dalam pencalonan anggota DPRD Kabupaten Sanggau yang telah kita laksanakan dan yang akan kita laksanakan Pak. Ya, terima kasih Bu Utin. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa proses pencalonan anggota DPRD Kabupaten Sanggau ini berdasarkan PKPU nomor 10 tahun 2023, bahwa rangkaian daripada proses pencalonan anggota DPRD ini sangat panjang sekali. Jadi memang butuh ketelitian dan kehati-hatian terutama di dalamnya. Karena apa? Karena keputusan KPU nantinya terhadap daftar calon tetap itu harus benar-benar sudah final dan tidak ada permasalahan di kemudian hari. Nah, untuk diketahui bersama bahwa proses pencalonan itu sendiri dimulai dari tentunya pada tahapan pengajuan bakal calon dari partai politik. Ada beberapa ketentuan dan persyaratan yang telah diatur oleh PKPU tersebut yang tentunya wajib untuk diikuti oleh partai politik sebagai yang mengajukan bakal calon tadi itu. Nah, dari tahapan pengajuan bakal calon yang pertama, partai politik tentu berdasarkan aturannya wajib untuk mendaftarkan kepada kita atau mengajukan kepada kita maksimal 100% dari jumlah kursi dari setiap dapil yang telah ditetapkan. Nah, berikutnya dari beberapa daftar nama yang diajukan kepada kita bakal calon tersebut, selanjutnya KPU Kabupaten Sanggau dalam hal ini melakukan proses verifikasi. Nah, verifikasi perlu kita pahami bahwa yang dilakukan oleh KPU di sini adalah melakukan proses verifikasi terhadap administrasi pencalonannya tadi itu. Jadi kita tidak dalam kapasitas melakukan verifikasi secara faktual, namun yang diatur itu verifikasi administrasinya. Nah, dari proses verifikasi administrasi tersebut, yang kita lihat adalah kebenaran dan kelengkapan dokumennya. Jika pada saat pengajuan bakal calon oleh partai politik terdapat beberapa persyaratan yang belum lengkap, maka kita lakukan proses pengembalian terlebih dahulu. Yang berikutnya akan dilengkapi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Nah, jika memang bakal calon tersebut persyaratannya kita nyatakan lengkap, maka proses pengajuannya kita berikan status dapat diterima. Nah, dari status yang dapat diterima itu, baru berikutnya dilakukan beberapa tahapan berikutnya, yaitu tahapan pencermatan rancangan DCS. Nah, setelah rangkaian pencermatan rancangan DCS inilah nanti menjadi cikal bakal untuk kita melakukan penetapan terhadap daftar calon tetap nantinya. Demikian Bu Anti. Baik Pak Iis, seperti yang telah kita ketahui ya Pak,
tanggal 18 Agustus kemarin sudah ditetapkan DCS-nya, tanggal 19 hingga tanggal 23 Agustus 2023 KPU Sanggau sudah menyampaikan informasi tersebut melalui media cetak dan media elektronik ya. Pertanyaan saya, apa tindak lanjut KPU setelah proses penyampaian hasil DCS itu Pak melalui media cetak dan media elektronik? Iya, terima kasih Bu Anti. Teman pemilih semua perlu kita pahami dan kita ketahui bersama bahwa KPU Kabupaten Sanggau telah melakukan pengumuman ya terhadap daftar calon sementara yang kemarin telah kita tetapkan melalui surat keputusan KPU Kabupaten Sanggau, bahwa dari sejumlah 491 bakal calon yang kita tetapkan menjadi DCS. Nah, berikutnya kan kita lakukan pengumuman kemarin. Pengumuman tersebut sudah kita lakukan melalui media cetak, media elektronik juga salah satunya, yaitu melalui siaran radio RRI Intikong ya pada saat itu. Kemudian tak lupa pula kita telah melakukan juga sosialisasi terhadap DCS atau pengumuman DCS ini melalui media sosial KPU sendiri. Nah, dari pengumuman yang telah kita sampaikan itu, sesuai tahapannya juga kita barengi dengan meminta masukan dan tanggapan masyarakat pada saat itu Bu Anti. Jadi dari 10 hari masa tanggapan masyarakat yang telah kita sediakan, memang secara nyata kita lihat bahwa sampai dengan ditutupnya tanggal 28 kemarin itu tidak ada tanggapan masyarakat yang masuk. Nah, padahal seharusnya kita membutuhkan tanggapan masyarakat itu terhadap perbaikan atau masukan-masukan jika memang terdapat bukti-bukti otentik yang memang menyatakan bahwa calon tersebut tidak memenuhi syarat. Namun dari sisi positif kita melihat bahwa dengan tidak adanya tanggapan masyarakat yang masuk, artinya calon-calon atau bakal calon yang telah diajukan oleh partai politik itu sudah terseleksi dengan baik di partai politiknya masing-masing, kan begitu ya. Nah, kalau kemarin partai politik mengajukan bakal calonnya yang bermasalah, tentunya tanggapan masyarakat akan ada. Nah, di situ kita merasa bersyukur sekali bahwa sampai hari ini pun harusnya kan kita melakukan tindak lanjut ya jika memang ada tanggapan masyarakat tersebut. Nah, jadi tanggapan masyarakat itu sebetulnya tidak hanya untuk tahapan DCS nanti. Kita memang membutuhkan tanggapan masyarakat itu dari semua atau dari seluruh tahapan yang dilakukan oleh KPU. Kenapa harus kita mintai tanggapan masyarakat nih Bu Anti? Karena memang KPU Kabupaten Sanggau tentu memiliki keterbatasan. Nah, tanggapan masyarakat ini sendiri juga dimaknai bahwa kita ingin melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan masukan, memberikan informasi-informasi kepada kita tentunya. Nah, tanggapan yang atau masukan yang diberikan oleh masyarakat tentu ada aturannya juga Bu Anti. Tidak semerta-merta hanya boleh memberikan seperti tanggapan yang biasa saja, tentu harus dibuktikan dengan bertanggung jawab. Bagaimana caranya ya? Dengan melampirkan fotokopi identitas dirinya, biar tidak dikira surat kaleng lah, kira-kira demikian kan. Kalau bebas-bebas saja mah nanti siapa aja boleh menanggapi, tapi membuat statement-statement yang tidak benar ya kan. Nah, maka dari itu diatur di dalam PKPU bahwa tanggapan masyarakat yang disampaikan kepada kita itu memang wajib dilampiri dengan bukti identitas diri pelapor dan tentunya dibuktikan dengan bukti-bukti yang otentik terhadap laporannya tersebut. Demikian Bu Anti. Berarti bisa saya simpulkan Pak, untuk calon DCS yang 491 ini sudah siap ya Pak ya untuk tahapan DCT? Iya, bisa dikatakan demikian karena ya tadi itu tidak ada tanggapan yang masuk kan. Artinya kalau ada tanggapan yang masuk tentu ini melalui proses klarifikasi dulu oleh partai politik, misalnya bahwa ini ada calon yang ditanggapi oleh masyarakat, silakan partai politik melakukan klarifikasi terhadap kebenaran laporan tadi itu. Nah, dengan tidak adanya tanggapan masyarakat itu tentu 491 ini nantinya akan kita naikkan lagi ke tahapan yang selanjutnya, yang pada saat dimulai 4 September nanti kita akan melakukan proses pencermatan terhadap rancangan daftar calon tetap. Nah, di proses pencermatan rancangan ini nantilah
partai politik masih diberikan lagi nih kesempatan seandainya jika memang ada bakal calon yang akan digantikan, kemudian mungkin ada perpindahan atau peralihan nomor urut, kemudian juga bisa dimungkinkan berpindah dapil. Nah, di masa pencermatan DCT ini nantilah yang dari 491 ini nanti ditentukan, atau bahkan mungkin bisa berkurang kalau memang partai politiknya tidak menginginkan misalnya kan tadi itu, tapi rasanya tidaklah. Pastinya kalau ada yang mundur atau ada yang memang diberhentikan dari partai politik, tentunya akan diisi kembali dengan kuota yang sama lah, kira-kira demikian. Ya, teman pemilih, mungkin untuk pencermatan DCT kita keep dulu sampai podcast kita episode berikutnya. Oke Pak Iis, kita seruput dulu kopi kita Pak Iis sebelum ke pertanyaan terakhir nih Pak. Oke Pak Iis, untuk pertanyaan terakhir ini, apa pesan-pesan Bapak untuk teman pemilih sekalian yang sedang menikmati podcast kita pada hari ini Pak? Ya, begini Bu Anti, jadi saya mengambil salah satu poin yang kita sampaikan tadi bahwa dari sisi partisipasi masyarakat saja lah ya. Karena setiap tahapan yang dilakukan oleh KPU tidak hanya dari tahapan pencalonan saja, dari tahapan-tahapan lainnya juga seperti misalnya penyusunan daftar pemilih, pencalonan, kampanye dan lain sebagainya. Satu kunci yang sangat diharapkan oleh KPU adalah partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat di sini kita minta partisipasi aktif sebetulnya untuk terlibat di dalam seluruh tahapan. Nah, masyarakat diberikan kesempatan sesuai dengan ketentuan yang ada itu, semua ketentuan kita itu Bu Anti dari setiap tahapan-tahapan yang ada itu selalu kita ada mengatur bahwa boleh atau kita menyediakan ruang untuk masyarakat berpartisipasi aktif, memberikan tanggapannya. Ya, contohnya lah ya, mulai dari proses pendaftaran partai politik dulu, kita minta juga tanggapan masyarakat, penyusunan daftar pemilih kita juga ada tahapan masukan masyarakat, sampai yang terakhir ini adalah proses pencalonan juga demikian. Nah, pesan kami memang kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Sanggau, agar dapat kiranya untuk terlibat aktif di dalam memberikan masukan-masukan kepada kita, memberikan saran perbaikan mungkin jika memang diperlukan. Kemudian tentunya kami menyadari atau kita menyadari bahwa KPU tidak akan pernah bisa bekerja sendiri Bu Anti. Peran masyarakat ini, dukungan masyarakat ini sangat kita butuhkan. Nah, di samping itu tentu peran-peran stakeholder lainnya dari pihak pemerintah, keamanan dan sebagainya juga sangat kita butuhkan dalam tentu menyukseskan pelaksanaan pemilu di 2024 yang akan datang. Begitu, Banti. Oke, terima kasih Pak Iis atas pesan-pesannya untuk teman pemilih semua. Terima kasih untuk Pak Iis yang sudah hadir dalam podcast kita pada hari ini. Saya berharap semoga informasi yang telah disampaikan oleh Pak Iis bisa memberikan masukan, informasi dan pengetahuan tentang kepemiluan pada teman pemilih semuanya. Baik, saya Anti, host yang bertugas pada hari ini beserta kru, dan Pak Iis Supianto selaku narasumber pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas atensi dari teman pemilih semuanya. Dan jangan lupa untuk stay tune terus di podcast KPU Sanggau dan di medsos KPU Sanggau, karena kami akan selalu menyiapkan informasi seputar kepemiluan kepada teman pemilih semuanya. Akhir kata, burung irian, burung cendrawasih dibawa jalan ke Kinibalu. Cakep. Hai teman pemilih, jangan lupa Rabu 14 Februari 2024 kita pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.